perkuliahan tentang pengantar pengelolaan proses teknologi informasi. Pengantar pengelolaan proses TI ini kita bagi menjadi dua sub-bahasan. Yang pertama kita lihat isu terkini tentang pengelolaan TI, kemudian yang kedua adalah tools yang dapat digunakan untuk penyelarasan antara bisnis dengan TI. Nanti kita bahas yang untuk isu terkini, mulai dari pentingnya penyelarasan, isu teratas tentang pengelolaan TI, mengenai penyelarasan bisnis dan TI. Nanti kita bahas mulai dari tujuan bisnis, tujuan TI, kemudian domain dan proses teknologi informasi. Kompetensi yang diharapkan dari perkuliahan ini adalah: 1. Mampu memahami pentingnya penyelarasan bisnis dan TI. Kemudian mampu memahami peran best practice dalam pengelolaan proses TI. Yang ketiga, mampu mendefinisikan tujuan bisnis dan tujuan TI yang terkait. Dan yang keempat, mampu memahami domain TI dan proses yang terkait. Referensi yang saya gunakan: 1. Audit Sistem Informasi dan Teknologi Informasi, karangan saya sendiri. Dan yang kedua adalah Sukses Bisnis dengan Teknologi Informasi, juga karangan saya. Ketiga adalah Information Technology Control Audit, karangan Sam dan Gregos. Kita mulai dari penyelarasan bisnis dan teknologi informasi. Kita lihat isu terkini. Menurut survei tahun 2007, sumbernya saya ambil dari CIO Custom Solution Group. Kita perhatikan bahwa aligning IT with business priorities itu menempati 75% dari responden. Jadi penyelarasan antara IT dengan prioritas bisnis ini yang paling penting. Yang kedua, improving service to end user, memperbaiki service kepada pengguna dari IT. Controlling IT cost menempati yang ketiga, jadi mengontrol biaya IT. Kemudian yang keempat adalah proses improvement, memperbaiki proses dari IT. Yang kelima, developing a proactive IT organization. Ya, jadi ini adalah hasil survei. Yang penting di sini adalah: pertama, penyelarasan sangat diperlukan. Jadi mengenai pentingnya penyelarasan ini, banyak ahli yang mendefinisikan dan meneliti. Misalnya, Kanderlo tahun 2001 membahas tentang pemenuhan tujuan perusahaan. Jadi, pemenuhan tujuan perusahaan dapat terjadi bila IT selaras dengan tujuan perusahaan. Kemudian penyelarasan mengindikasikan penerapan tata kelola TI. Ini menurut Webb dan kawan-kawan tahun 2006. Prinsipnya, penerapan tata kelola teknologi informasi ini mampu untuk mencapai business value yang maksimal dengan pengembangan, pemeliharaan dari kontrol, kinerja, penanggung jawab, serta risiko pengelolaan TI. Jadi, penyelarasan akan mendorong kesuksesan bisnis. Misalnya, hasil survei dari Computer Science Corporation, prinsipnya menyatakan di sini bahwa while IT has become an increasingly critical component of business success, information system executive must ensure that their plan is synchronized with the strategy directing the overall enterprise. Jadi lagi di sini kita perhatikan bahwa perlunya penyelarasan antara IT goal dengan business goal. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin selaras bisnis dengan tujuan IT, maka sistem informasi akan semakin optimal dalam mensukseskan kinerja bisnis. Nah, sekarang ini kita perhatikan di sini tentang proses IT, proses teknologi informasi sebelah kiri, kolom sebelah kiri, dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Kita perhatikan kolom mulai dari kolom eksekutif atau direksi, manajemen bisnis, manajemen TI, dan audit. Kita perhatikan mulai dari plan and organize, kemudian acquire dan maintenance, delivery dan support, monitor dan evaluate, sesuai dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi tanda cawang di sana menunjukkan pihak yang berkepentingan terhadap proses-proses di dalam domain-domain COVID. Di dalam COVID ada framework penyelarasan antara bisnis dan teknologi informasi.
kita perhatikan bahwa COBIT mendefinisikan tujuan bisnis, tujuan TI, hingga proses TI yang umumnya ada di perusahaan. Kemudian perusahaan perlu memilih proses TI yang sesuai dengan proses bisnisnya. Pemahaman tujuan penerapan TI memastikan bahwa telah memahami biaya investasi, biaya operasional, hingga biaya pemeliharaan serta keuntungan dari penerapan TI. Kita perhatikan di sini dari diagram ini menunjukkan bahwa bisnis mempunyai kebutuhan terhadap informasi. Oleh karena itu perlu ditetapkan kriteria informasi yang dibutuhkan oleh bisnis. Karena informasi itu diharapkan dapat menggerakkan bisnis sehingga dapat diukur outcome bisnis. Kemudian kita perhatikan ada sumber daya TI yang meliputi aplikasi, informasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Dan di sini sumber daya TI itu akan dikelola mengikuti proses teknologi informasi, dan proses ini selalu dimonitor kinerjanya. Oleh karena itu ada di sana sebelah kanan indikator kinerja dari proses TI. Kemudian proses TI ini harus terdefinisi tujuan TI-nya. Oleh karena itu sebelah kanan diukur outcome dari tujuan TI. Jadi pada prinsipnya diagram ini menunjukkan bahwa bagaimana sumber daya TI diproses, dikelola supaya mencapai tujuan teknologi informasi, dan tujuan TI itu dapat mendukung tujuan bisnis karena tujuan TI dapat menghasilkan informasi yang kriterianya sesuai yang diminta oleh bisnis.